Selamat pagi Bu Eka, Ya, selamat pagi Pak Wid. bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, kabar saya sehat. Begini loh Bu Eka, mumpung kita belum masuk kelas, jadi kemarin saya kan sempat mendengar nih Ibu mau bercerita. Kebetulan saya masih ada kesibukan dengan eh, kegiatan saya, jadi mohon maaf saya belum bisa menanggapi. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu bicarakan hari ini? Nah, baik Pak. Terima kasih Pak ya atas waktunya sudah bersedia menemani saya berbincang-bincang di pagi ini. Begini nih Pak, selama saya mengajar dari tahun 2017 sampai sekarang, saya baru menemukan siswa yang mengalami sedikit masalah Pak bagi saya. Siswa ini adalah siswa kelas 4 yang dulunya saya ajar. Nah, sekarang siswa ini sudah di kelas 5. Eh, Murid ini sendiri tidak pernah masuk sekolah Pak, atau bisa dikatakan jarang sekali ke sekolah, dan pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah dia juga kurang aktif Pak dalam mengikuti kegiatan di kelas. Misalnya disuruh menjawab juga tidak mau Pak. Oh begitu ya Bu ya. Iya Pak. Berarti kita akan membicarakan tentang murid ibu yang sering tidak sekolah dan tidak bersemangat tidak bersemangat bersekolah seperti itu Bu ya. Iya betul sekali Pak. Nah, jadi apa yang kira-kira ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita ini Bu? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini adalah saya ingin sekali Pak membantu murid tersebut untuk melewati proses di mana murid tersebut dari malas masuk ke sekolah, jarang masuk sekolah, dan tidak aktif di kelas, agar nantinya murid tersebut dapat aktif belajar di kelas serta rajin pergi ke sekolah Pak. Oh begitu ya Bu ya. Jadi dari cerita Ibu anak ini malas, tidak ada semangat di kelas. Kemudian tentunya ini salah satunya melanggar kedisiplinan kelas Iya yang sudah betul Ibu buat Pak. mungkin ya. Nah, jadi Iya, salah satunya adalah rajin sekolah seperti itu. iya Pak. Nah, dari definisi rajin yang Ibu sampaikan, menurut Bu Eka, siswa yang rajin itu atau murid yang rajin itu seperti apa sih Bu kira-kira Bu? Murid yang rajin menurut pengamatan saya, kalau anak yang rajin dan baik itu, yang pertama dia mau fokus dalam pembelajaran, mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik, kemudian mau rajin masuk sekolah, tidak bermalas-malasan lagi, dan yang terakhir agar eh, murid itu mau seperti teman-temannya yang lain Pak. Jadi rajin ke sekolah dan aktif dalam proses pembelajaran di kelas. Seperti Ya, itu Pak. ya, baik. Jadi seperti apa yang Ibu pikirkan, saya juga berpikir seperti itu. Saya sependapat. Nah, terkait definisi murid yang rajin, disiplin itu tentu dia tidak melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari siswa yang kiranya sudah Ibu kasih tanda kutip di sini malas atau tidak rajin. Kalau dari rentan nilai, kalau saya mungkin boleh bertanya dari rentan nilai 10 kira-kira 1 sampai dengan 10 kira-kira Bu Eka akan kasih nilai berapa terhadap siswa yang tidak rajin atau malas tersebut Bu? Baik Pak. Dari kesehariannya sendiri ya Pak ya, setelah saya amati, selain dia eh, agak malas datang ke sekolah karena memang jarang sekali dia masuk sekolah dan kurang aktif di kelas, mungkin nilai 5
kali Pak ya yang akan saya berikan untuk rentang nilai di level 1 sampai 10. Mungkin di step 5 Pak. Di step 5. Baik. Jadi kira-kira menurut Ibu step 5 itu angka yang cukup atau angka yang masih kurang, Bu? Kira-kira. Kalau menurut saya dengan kondisi siswa yang seperti itu, saya rasa angka 5 itu masih cukup Pak ya untuk kebiasaan yang dilakukan di sekolah Pak. Nah, kalau capaian, kalau nilai 10 kan mungkin terlalu sempurna, Bu ya, atau perfect mungkin nilai 10 itu. Saya juga sama seperti Ibu menghadapi beberapa masalah di di kelas. Nah, terkait dengan itu saya berupaya sih untuk meningkatkan nilai tersebut. Idealnya bisa saya meningkatkan nilai dari rentan 10 itu berapa gitu, tidak tidak 10, tidak 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 langsung sempurna gitu. Kira-kira Bu Eka punya harapan enggak untuk mendapatkan nilai berapa kepada murid ini supaya dia bisa meningkatkan satu disiplinnya, kemudian minatnya dia untuk bersekolah, kemudian dia mempunyai motivasi dalam diri. Kira-kira rentan nilai berapa yang Ibu inginkan untuk murid ini, Bu? Sebenarnya itu sih Pak yang lagi saya pikirkan sekarang untuk dapat membantu murid tersebut uh, mampu mencapai paling tidak ya di angka 7 lah mungkin Pak ya. Seperti apa upaya-upaya yang dapat membantu murid tersebut agar mampu berada di level 7 Pak. Di level 7 nih. Ya, saya sependapat sih dengan Ibu. Terus kira-kira bisa tak ya Bu ya kita atau Ibu di sini menuntun serta melakukan hal-hal apa sih yang bisa Ibu kerjakan, lakukan untuk siswa tersebut bisa ada di level 7 itu, Bu? Kalau menurut saya sendiri, sebenarnya sih ada sih Pak ruang dan bagaimana cara saya untuk dapat membantu murid tersebut. Yang pertama mungkin dapat mendekati anak tersebut, kemudian mengajak mengobrol dengan cara menanyai langsung Ya, ya. apa yang menyebabkan anak tersebut sering tidak masuk sekolah, kemudian mungkin di sini sebelumnya saya akan menanyakan hal-hal lain dulu, Pak, yang tidak berkaitan dengan sekolah. Karena kebetulan murid saya ini agak tertutup dia, Pak. Jarang sekali mau menjawab kalau diajak ngobrol. Ya, ya. Tapi kalau kesehariannya di kelas bersama teman-temannya, dia biasa Pak komunikasinya, cuman ya kadang seperti itu. Kalau saya ajak ngobrol, kadang mau nyaut, kadang tidak. Itu mungkin Pak yang Ya, masih ya, agak susah dan perlu waktu Pak ya, menurut ya, saya, ya. agar dia mau aktif di kelas dan mau uh, rajin untuk masuk seperti itu. Ya. Berarti benar ya seperti apa yang Ibu katakan itu, saya sepakat sekali di sini. Menjalin sebuah komunikasi tentunya bisa kita lakukan tidak hanya kepada satu murid saja, tetapi mungkin ada pembicaraan 2 atau 3 arah. Nah, di sini tentu harapan Bu Eka menginginkan supaya Ibu Eka bisa mengeksplor lagi lebih jauh lagi terhadap apa kebutuhan belajar siswa itu, kemudian alasan kenapa dia tidak rajin sekolah, tentu hal dengan yang bisa kita katakan seperti sekarang ini dengan mengobrol itu salah satu hal yang bisa membuka pikiran kita untuk mengetahui bagaimana sih karakteristik orang tersebut. Nah, mungkin seperti itu ya. Iya Pak, Ya, benar sekali.
Bisa juga sih Pak, saya mungkin membutuhkan waktu luang dan membutuhkan waktu yang lebih Pak ya, untuk mengajak anak tersebut, ngobrol dengan melakukan pendekatan-pendekatan, eee, yang lebih mendalam lagi. Waktu, ya, ya, ya. Jadi tentu waktu ya yang Ibu harap. Waktu seperti apa sih yang Ibu harapkan di situ? Kira-kira, Bu? Mungkin di sini bentuknya Pak ya, Ya. dalam hal yang pertama mungkin saya akan, tidak sih memanggil Pak ya, mungkin saya akan, lebih mengajak siswa tersebut untuk sharing, entah pada saat jam istirahat, pada saat jeda pelajaran. Mungkin saya akan lebih banyak untuk melakukan pendekatan dengan, mengobrol terlebih dahulu, kemudian baru saya akan menanyakan, apa sih yang membuat, anak tersebut jarang sekolah dan tidak aktif di kelas. Mungkin ada masalah-masalah tertentu, Pak, yang masih membuat anak tersebut melakukan hal tersebut. Selain itu juga saya akan melakukan pendekatan juga, Pak, kepada orang tuanya, karena memang benar selama ini anak tersebut jarang sekali masuk ke sekolah. Baik, baik. Tentu Bu Eka sudah memiliki perencanaan itu. Sekarang tinggal kepada rencana aksi kapan Ibu akan melakukan itu, kan seperti itu ya. Iya, Nah, betul, Pak. kemudian kira-kira dari perencanaan Ibu dengan cara mengobrol secara mandiri dengan murid tersebut, kemudian akan mengobrol atau berkolaborasi dengan orang tua. Nah, kira-kira yang mana sih yang akan Ibu lakukan terlebih dahulu? Mungkin yang terlebih dahulu saya lakukan adalah, eee, mendekati siswa itu sendiri, Pak. Saya ingin menanyakan langsung apakah siswa tersebut apa sih alasan siswa tersebut bisa melakukan, eee, hal itu, maksudnya permasalahan yang ingin saya selesaikan, seperti, malas ke sekolah dan tidak aktif di kelas. Kemudian Hmm, kalau saya sudah mendengar langsung dari siswa itu sendiri, baru saya menanyakan kepada orang tuanya, apakah benar yang dikatakan oleh murid tersebut atau bagaimana, gitu, Pak. berarti paling dekat dalam waktu minggu-minggu ini, Bu ya? Iya, betul sekali. Kemungkinan akan saya lakukan dalam minggu ini, Pak, di hari Sabtu. Karena kebetulan hari Sabtu kan kita, kegiatan pengembangan diri nih, Pak. Jadi kita tidak sepenuhnya fokus belajar di kelas. Jadi pada saat itu saya akan mendekati murid tersebut dan mengajak ngobrol, Pak, kalau dia masuk nanti hari Sabtu, Pak. Baiklah. Berarti minggu ini, Bu ya. Nanti saya juga ingin bertanya sih terkait dengan kelangsungan itu. Baik, oke Bu, kita sudah ada di sesi penghujung bincang-bincang kita karena bentar lagi juga ada kegiatan. Nah, dari pembicaraan kita tadi, dari kita ngobrol-ngobrol ya, ngobrol santai lah anggap seperti itu. Eh, Kira-kira apa sih yang Ibu bisa dapatkan dari pembicaraan ini? Hmm. Yang saya dapatkan dari pembicaraan ini, awalnya saya benar-benar bingung, Pak. Saya Jadi belum perasaan ya, menemukan iya, saya ya belum perasaan. menemukan solusi dari permasalahan yang sudah saya hadapi, tetapi di akhir ini saya sudah mungkin sudah tahulah, Pak, ya, harus setidaknya memberikan, waktu untuk dapat membantu menyelesaikan, masalah yang saya hadapi, dengan cara yang bagaimana atau kontribusi yang seperti apa, Pak.
Begitu juga kepada murid saya ini Pak, yaitu mendekatinya, kemudian menanyakan langsung apa alasannya bisa tidak masuk sekolah dan kurang aktif. Kalau memang jawabannya masih ragu, saya akan langsung, menanyakan kepada orang tuanya. Nah, Oke. bagaimana caranya agar saya dapat membantu murid tersebut dan nantinya murid tersebut dapat masuk ke sekolah dengan rajin dan mau aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, jadi Bu Eka sudah menemukan solusi Bu Eka sendiri loh. Jadi Iya benar Pak ya. jadi Bu Eka sudah membuka pikiran Bu Eka terkait awalnya Bu Eka bingung, ternyata saya punya jawabannya sendiri seperti itu Bu Eka ya. Iya benar Ya, Pak. baiklah kalau begitu. Nah, nanti kita akan sama-sama lihat di sini terkait dengan perkembangannya di minggu depan, Bu Eka. Sampai ketemu minggu depan. Dari saya cukup sampai di sini. Dan terima kasih Bu Eka atas obrolan yang sangat bermanfaat ini. Ya, terima kasih Pak ya sudah dapat meluangkan waktunya untuk membantu saya mencari solusi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Eka. Refleksi ya. Ya, Oke, Bu Eka duluan. Silakan. baik kalau menurut saya tadi Pak, dari sudah Coach. selesainya dari awal waktu saya waktu Bapak menjadi kuci Pak ya, Oh, Bapak sih sudah menjawab soal, maksudnya sudah sih Pak mau beruntun dia apa yang saya tanyakan, sudah sesuai sih Pak dari alur cerita yang kita sepakati itu. oke. Untuk, tujuannya sudah, kemudian identifikasinya juga sudah, dan, rencana aksi sama tanggung jawabnya juga sudah sih Pak menurut saya. Kemudian dari sisi coachnya, Kalau coachnya, dari ya segi coach. coach-nya, pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan itu sudah menuntun dan sudah, saya sudah mampu jadinya penggalian pertanyaan yang Bapak Hmm, berikan sudah mampu membuat saya untuk dapat menjawab apa sih, yang menjadi yang menjadi, eee, apa sih yang kebingungan. iya, apa sih yang menjadi jawaban dari hal yang membuat saya bingung itu. Bingung. Ya, Itu sih Pak menurut saya. oke. Baik. Jadi dari saya menjadi coach, ya Bu Eka menjadi coachnya. Di sini sih saya rasa sih sudah sangat baik ya. Di sana Ibu Eka menggali pengetahuan awal dari seorang klien atau coach ini. Kemudian dengan alur tujuan tersebut Ibu Eka bertanya, sehingga dari alur pembicaraan ini tujuan itu jelas disampaikan oleh coach. Kemudian di dalam mengidentifikasi permasalahan, di sini terkait masalah yang disampaikan itu sudah teridentifikasi di sini saya lihat. Kemudian dalam rencana aksi, di sini saya sebagai coach, Bu Eka sudah menuntun dengan beberapa pertanyaan seperti apa rencana Bapak yang ingin saya lakukan untuk dapat memaksimalkan dan mendapatkan nilai 7 tersebut. Nah, di sini coach juga sudah menjawab dengan bisa membuka pikirannya. Oh iya, saya seorang guru, mungkin seperti itu Bu ya. Ada langkah-langkah preventif yang bisa saya ambil, nah, sehingga di sini saya sebagai coach bisa terbuka pikirannya untuk mengambil beberapa langkah yang akan saya lakukan, tentunya dengan tanggung jawab. Kemudian
Di sini Bu Eka sebagai coachnya di sini juga memastikan terkait dengan komitmen saya untuk bisa mendapatkan nilai 7 tersebut dengan cara bagaimana cara mendapatkan nilai 7 itu tentu di sana tadi saya menjawab dengan dalam perencanaan terlebih dahulu, kemudian saya melakukan aksi, kemudian Ibu Eka juga bertanya, sebagai coach juga bertanya kapan ini akan dilakukan. Nah, seperti itu. Kemudian dari kesimpulan juga Ibu Eka sebagai coach di sini dapat memberikan umpan balik seperti bertanya bagaimana perasaan saya setelah kita berbincang-bincang, kemudian apa yang bisa saya dapatkan dari obrolan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi saya rasa di dalam saya merefleksikan kegiatan tadi, tentu keterampilan coach yang Ibu Eka miliki sudah sangat bagus. Harapannya sih tentu kalau saya memandang secara keseluruhan terkait dengan tagihan model Tirta, coach dengan model Tirta ini sih sudah alurnya itu sudah sangat bagus. Mulai dari tujuan, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, serta ada tanggung jawab. Di sini semua yang menjadi tagihan Tirta tersebut sudah terpenuhi seperti itu. Iya, Pak. Kemudian di saat saya menjadi coach, ya di sini mungkin ada beberapa hal yang tentu masih menurut saya menjadi kekurangan saya seperti itu ya Bu ya. Jadi tentu ada kelemahan-kelemahan yang bisa saya lihat di sini juga dari refleksi ini. Ketika saya menjadi coach itu tentu harusnya saya dapat menggali lebih jauh lagi terkait dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya, karena tentu saja saya yakin selama Ibu menjadi guru sampai sekarang ini tentu dengan berbagai pengalaman unik yang sudah Ibu miliki, baik itu siswa malas, siswa nakal, atau siswa bandel, atau siswa yang suka mencontek, atau siswa yang suka mengganggu teman kelasnya saat belajar dan lain sebagainya. Tentu itu bisa sih saya tanyakan untuk menggali pengalaman Ibu sebelumnya ketika Ibu memiliki siswa A, B, C, D, dan seterusnya yang unik-unik itu, pasti Ibu bisa menangani siswa tersebut. Tentu dari hal itu saya dapat mengetahui, dari menggali pengalaman itu saya dapat mengetahui terkait dengan apa upaya Ibu di dalam melakukan coaching seperti itu. Iya, Pak. Cuman ada sedikit sih, Pak, tadi, Pak, ya, yang Ya, waktu awal kita mulai, jujur saya masih merasa lebih grogi, Pak, daripada kemarin, Pak, ya. Kemarin kita kayaknya agak santai, lebih gimana, Pak, ya, lebih panjang kayaknya komunikasinya kita ya, kemarin. Sementara sekarang mungkin karena lebih grogi, Pak, ya, jadinya saya agak ragu-ragu juga tadi waktu jadi coach itu. ya. Tapi all out udah bagus sih Bu ya. Jadi dari tujuan Tirta nih ke sebenarnya sih sudah ngena semua sih kalau tiang lihat. Cuma apa namanya, kalau boleh juga saya berbagi di sini kan memang sih rasa grogi itu dihilangkan. Ya, Iya, rasa grogi itu memang salah satunya itu saya mengharapkan murid saya supaya tidak grogi atau bisa percaya diri. Nah, saya sendiri kadang grogi juga seperti itu ya. Nah, mungkin itu adalah
keberhasilan saya ketika saya bisa mengalahkan rasa grogi tersebut ya. Iya, sudah bagus sih. Saya tadi lihat Bapak tenang. Enggak sih Pak grogi. Malah saya yang grogi Pak tadi. Makanya sempat agak bingung tadi saya Nggih, waktu jadi coach yang waktu kita pertama mulai itu Pak. nggih. Nah, itu sebagai bahan refleksi juga, Bu, ya. Artinya Iya, kan tentunya bahan refleksi itu bukan kekuatan-kekuatan yang kita miliki saja, tetapi adapun kekuatan dan kelemahan yang masing-masing orang miliki. Seperti itu, ya. Oh, sudah, Bu, ya. iya. Lagi 5 menit Pak. Oh, lagi 5 menit nih. Mungkin Bu Eka berbagi pengalaman juga di sekolah. Di sekolah mana Bu Eka ngajarnya? Saya di SD 2 Santalan Kelod Pak. Sudah dari tahun berapa Bu Eka? Saya 2017 baru mulai, ya. 2017. PNS-nya ya? Enggak, masih Oh, kontrak P3K. kemarin, iya. Oh, sekarang P, udah P3K. iya, baru P3K di tahun ini. 2017 berarti sudah banyak pengalaman Ibu juga menghadapi siswa ya. Iya Pak, Pasti beragam. saya yakin itu beragam karena di masing-masing angkatan itu beragam sekali. Iya, Yang juga mulai mengajar itu tahun 2008 saya sudah jadi guru. ini udah Kemudian lama sekali ya. ya, pertama saya ngajar di Denpasar, kemudian pindah ke Gianyar, kemudian ke Telungkung. Nah, jadi beragam sekali benar itu siswa-siswa yang saya miliki. Tentu saya juga kebingungan sebenarnya dulu itu Bu, waktu ketika awal-awal menjadi guru, siswa saya berantem sampai ada yang berdarah-berdarah gitu. Hmm, Saya kebingungan ini mau jawab apa kepada orang tuanya kok di jam sekolah ada siswa seperti itu. Tetapi benar ketika kita meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan teman, rekan sejawat di sekolah, saya mendapatkan solusi secara mandiri. Oh Pak Man, apa upaya gini gini lah seperti pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, hmm, seperti itu. Nah, mungkin saya kurang sadar seperti itu. Nah, ini juga sebagai bahan refleksi. Mungkin saya kurang sadar bahwa saya sudah pernah melakukan alur-alur ini, tapi saya hmm. tidak pernah menyadarinya seperti itu, Bu. Nggih, Ya, 5 menit ya. apa kita kembali ke Zoom Pak ya? Sebentar, niki kan saya harus stop record dulu. Nggih. Setelah yang stop record niki kira-kira kita kembali ke room nggih, Bu nggih. Iya Pak. Nggih, nggih. Semua Bu Eka. Iya, makasih Pak Widya.